Tapi yang penting prioritas pasti anak-anak keluarga gitu, sama ya ini bersama brand. Paling baru ulang tahun ya. Happy banget, kita happy banget. Kalau Tisha juga anaknya sweet banget ya, masa gejolak-gejolak keremajaan gitu kan sampai saat ini bisa kami tangani dengan baik gitu. Karena yang penting komunikasi sih gitu, dan anaknya juga dewasa ya. Oke sih, maksudnya pasti ada challenge-nya ya, ada challenge-nya, tapi semuanya berjalan dengan baik. Beda-beda nih, kalau Dimas lebih good cop-nya, aku bad cop-nya. Jadi Dimas manjain anak-anak, terus kalau misalnya emang udah kayak ada masalah atau apa, moodnya anak-anak berubah, atau memang ada kenakalan, itu aku yang maju gitu. Kalau Dimas ya bagian sayang-sayangnya aja dia gitu. Ya harus sabar sih ya, kita jadi orang tua harus sabar juga ya. Ya marah bukan berarti nggak sabar, tapi kan memang untuk kebaikan mereka juga. Ketika mereka salah, mereka juga harus tahu dan terima mereka salah kayak gitu sih. Aku juga marahinnya bukannya kayak enggak, dudukin, ajak ngobrol, mereka harus tahu kayak gitu. Yang buat lo Lutisa yang susah dibilangin apa sih? Kan namanya remaja kan suka keluar malam juga tuh misalnya gitu. Oh enggak sih, kalau Tisha tuh anak rumah banget, enggak gitu. Dia nggak mau, paling dia itu anak-anak tuh paling keluar rumah itu kalau dance atau basket kayak gitu ya. Kalau lagi les ya. Lagi les, kalau misalnya enggak sih mereka di rumah aja. Kalau mereka bosen di rumah, mereka akan ngomong sama kita kayak, "Maaf, bosen, can we do something?" gitu. Justru malah ngajak kita sih gitu. Karena kita pendekatan ke anak-anak juga as a friend ya, as a best friend ya. Iya. Jadi ada apapun masalahnya atau apapun curhatnya ke kita. Tisha masih 15 tahun, nggak boleh keluar malam. Nah, artinya mereka lebih care sama orang tuanya dibanding kalau disalon sama temennya. Harus, itu yang lagi kita jaga. Sebisa mungkin mereka harus nyaman sama kita ya, sehingga yang di luaran itu tidak bisa mempengaruhi yang aneh-aneh lah, karena kita tahu sendirilah gimana dunia luar itu seperti apa. Aku juga pengalaman luar biasa di mana juga ya tahu lah pengalaman dunia luar. Jadi ya sebisa mungkin anak-anak nyaman sama kita lah gitu. Jadi mau ada masalah apa tuh kita lah gitu tahu. Hasil tapi sama Bang Dimas kompak sama Anji mengurus Leticia itu mungkin seperti apa sih awal mulanya, sempet susah nggak sih untuk kalian menyerahkan ego untuk mengurus Leticia bareng itu seperti apa sih? Kalau untuk aku pribadi aku nggak susah karena pasangan aku sangat suportif ya. Kalau pasangan nggak suportif terus gini ya susah banget dong jadinya gitu kan. Masa mau ya pokoknya dilema lah gitu. Aku percaya pasti banyak yang relate. Tapi karena memang pasanganku ini suportif dan dia nggak ada pikiran negatif gitu. Jadi aman-aman aja semuanya gitu. Malah kadang kalau misalnya aku yang berpikir kok begini sih gitu, dia lebih kayak enggak kok ini maksudnya gini karena kan kadang pikiran laki-laki dan perempuan berbeda kan, jadi dia lebih bisa memahami lagi misalnya kayak gitu ya. Jadi semenjak kehadiran Dimas sih lebih tepat. Artinya suka yang melalui siapa sih yang dihubungin Leticia apa langsung ke lu dulu kalau Ketika Anji mau ketemu anak ya. Siapa yang duluan? maksudnya yang mau dihubungi yang menghubungi Sama-sama sih Sama-sama. kayaknya. artinya kan dia perlu izin juga dulu kan, maksudnya izin untuk itu atau Enggak, itu seperti tuh apa lebih kayak anaknya ke sini nanti sama aku gini-gini, oh oke kita gitu. Tapi kalau misalnya kita juga lagi jangan dong, lagi ada ini nih, ya oke gitu sih. Maksudnya bukan yang izinnya gitu enggak. Enggak ya. Nah, komunikasi yang baik aja sih. Hasil mungkin punya cukup banyak anak, mungkin mengurangi banyak pekerjaan. Sangat banyak anak Kayak lagi. mengurangi pekerjaan di dunia malam nggak sih atau seperti apa? Kalau misalnya pekerjaan di dunia malam dikurangin iya. Iya sih. Di dunia luar sebenarnya. Di luar rumah. Oh. Iya kan? Iya. Jadi gimana caranya kita kerja tuh bisa dari rumah gitu. Karena kita makanya kita nih kayak jadi kreator gitu kan di TikTok kan kerja di rumah. Jadi otomatis lebih banyak waktu sama anak-anak, sama keluarga. Bikin brand sendiri. Ya tadi clothing lagi yang baru yang nanti akan launching ya. Iya. Mudah-mudahan di bulan Maret ya lancar kalau nggak ada halangan. Betul. Kalau syuting juga kalau nggak jauh-jauh banget, nggak lama-lama banget, ambil. Tapi kalau misalnya terlalu lama, terlalu jauh, agak pikir-pikir tuh. Kalau DJ kan cuma sehari pulang, gitu. Iya.
Kalian masih tinggal di Bali atau di Jakarta sih? Di Bali. Oh, tinggal di Bali. Kenapa sih milih tinggal di Bali gitu? Padahal secara pekerjaan mungkin banyak di Jakarta gitu. Kalau aku ikut Sheila, karena Sheila lahir di Bali, besar di Bali lah, ya, besar di Bali gitu, keluarganya di Bali. Iya, kalau aku jiwaku lebih tenang di sana. Jiwa secara mental aku di sana lebih tenang. Kalau di sini aku nggak tahu kenapa nggak bisa lama-lama aja. Cuma ya nanti nggak tahu, ini juga ngobrol sama dia kalau akhirnya nanti Tisha gimana nih, kan soalnya bau-baunya dia entertainment banget ya gitu. Iya. Udah sempet ngobrolin sih, cuma kalau untuk anak sih mungkin ya oke lah gitu. Karena udah bukan saatnya mikirin diri sendiri. Bener. Gitu. Berarti siap melepaskan ya kalau misalnya dia. Intinya kita tidak menutup kemungkinan apapun, tapi saat ini kita masih di Bali aja. Berarti udah kelihatan Leticia pengen jadi artis atau acting di dunia acting gitu. Acting belum sih, cuma dia mau lah coba kayak gimana sih. Iya. Cuma dia dance, nyanyinya tuh Dia sangat dance sama talented. mau nyanyi sih. Iya, Ya kan? betul. Kalau yang kedua basketnya tuh ini banget ya, cinta banget gitu. Ya dua-duanya ini sepertinya memang chance-nya banyak di Jakarta ya. Nggak Iya tahu deh. banget. Karena untuk ngejar karir di basket, ngejar karir di nyanyi, ya kan, entertainment. Iya, Jakarta. Jakarta harusnya kalau startnya sih. Ya. Oke, Kasya, mungkin sedikit kita konfirmasi, ada berita muncul katanya pernikahan kalian hampir bubar gitu, bener nggak sih? Kalian udah sempat pisah rumah gitu, itu bener nggak sih? Dua tahun yang lalu. Dua tahun yang hampir, lalu. hampir. Iya, bener. Hampir 2 tahun yang Betul, lalu. betul, betul. Betul Bukan banget. dibilang mau bubar, iya, cuma kayak mungkin gara-gara sama-sama emosi ya. Cuma pada akhirnya hati itu nggak sanggup. Cuma sempat melontarkan dari mulut. Ternyata itu sangat menyakitkan dan ternyata kita realize bahwa kita masih sangat-sangat saling mencintai gitu loh. Maksudnya, ya, but Iya, iya. we come back Iya. stronger. Ya. Makanya jadi anak satu. Iya. Tapi waktu itu pemicunya karena apa sih sampai kalian harus sampai pisah rumah gitu? Masih saling egois. Saling egois, aku juga lebih banyak, nah itu dia, aku lebih banyak bekerja ya kan di luar, jadi jarang ada waktu sama keluarga. Dan udah gitu kalau udah capek kerja, emang apa ya, kan you know lah ya, kalau misalnya kita capek kerja, capek gitu kan, kadang Masalah emosi di ya, kerjaan. masalah kerjaan tuh kebawa ke rumah. Kayak gitu sih, tapi nggak sama nggak sih, sekali. udah. Sempat berpisah rumah berapa lama mungkin waktu itu? Seminggu. Seminggu doang. Tapi masih di Bali gitu atau Masih. Terus sama jauhnya tuh juga gara-gara aku syuting 3 bulan. Iya, Belum syuting itu 3 Jadi bulan. udah pas lagi misunderstanding, aku jauh. Wah, udah deh, makin kacau lah itu. Cuma iya kalau Tuhan nggak berkehendak juga. Iya. Saya Akhirnya tuh